Udah, nah sekarang kita masuk ke indikator. Nah, indikator itu ada tiga, tipe indikator ada tiga. Yang pertama ada trend. Trend itu biasanya untuk melihat sebuah arah. Apakah arah ini itu akan naik atau turun, gitu ya, atau sideways, itu trend. Biasanya trend itu ada moving average, parabolic SAR, Bollinger Band, Ichimoku, terus ada lagi, apa lagi ya? Cukup banyak lah ya, cukup banyak. Nanti saya kasih lihat cara tahunya gimana. Lalu yang kedua osilator. Osilator itu untuk melihat sebuah momentum. Artinya ketika sedang naik, kapan sih momentum kita ngebuy gitu loh. Itu makanya osilator. Ada RSI, MACD, stokastik dan juga ADX kalau nggak salah ya. Yang terakhir adalah volume. Volume itu untuk melihat berapa banyak nilai yang ditransaksikan. Misalkan berapa puluh juta. Kalau misalkan di saham kan ada tuh berapa triliun dan apa saham ini ditransaksikan dalam sehari. Sama juga kalau di forex juga sama, berapa triliun atau berapa miliar dolar per ini ditransaksikan gitu ya. Nah di sini kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat, nah saya kasih lihat dulu. Nah ini ada insert indicator. Nah di sini kelihatan ada trend. Trend itu banyak, ada ADM, ya ada ADM betul, terus ada ADX, ya Bollinger Bands, envelopes, fraktal, paradoxal, standard deviation. Nah ini adalah tipe-tipe dari sebuah tren. Jadi bisa dilihat. Oh, sekarang juga banyak, ada ATR ya, ada ATR, ada MACD, momentum, RSI, stokastik. Nah, ini juga sama. Ini adalah untuk melihat sebuah momentum. Lalu ada volume. Volume ada accumulation distribution, ada money flow index dan juga ada on balance volume. Ya, tiga ini punya fungsi berbeda-beda. Nanti coba saya jelaskan dengan konsep yaitu MA dan juga stokastik. Namun sebelum kita ngebahas ataupun fokus ke cara tradingnya, kita coba belajar dulu teorinya sebentar gitu ya. Nah, kita mulai dari MA. MA ini sebenarnya sudah ada dari sejak awal abad 1900, abad 16 awal lah. Ini sudah muncul, artian sudah muncul, sudah ada lah, sudah ada dan sudah dipakai oleh banyak trader. Dan MA inilah biang tadi sih, asal muasal dari semua indikator lah. Kebanyakan yang kayak Ichimoku juga ada pakai MA, ADX pakai MA, MACD pakai MA, stokastik pakai MA. Rumusan atau formula di MA itu dipakai di hampir semua indikator, ya. Jadi benar-benar sebuah pair atau sebuah indikator yang sangat baik banget, yang sangat general banget, generik lah intinya, yang bisa kita pakai dan sangat mudah cara bacanya. Nah, emang itu untuk melihat sebuah tren atau trend following ya, yang dimana ini dipakai oleh para trader untuk melihat sebuah tren di pasar. Lalu yang kedua, merupakan indikator sederhana. Artinya tidak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pemakaiannya si MA itu sendiri. Dia tinggal dilihat aja candlestick-nya di mana, apakah di bawah atau di atas MA, lalu kita eksekusi. Tinggal dicek juga periodenya berapa, tadi set semuanya. Jadi benar-benar periode ataupun ketebalan dari si garisnya emang bisa kita setting semua. Dan ini merupakan indikator lagging, artinya telat dalam memberikan sinyal, tanda kutip sinyal ya, atau entry point itu telat karena memang pada konsep pada basicnya ini adalah lagging indicator dan ditemukannya di awal abad 19 oleh G. Yule ya dalam Journal of the Royal Statistical Society, yang dimana dikembangkan kembali oleh R.H. Hooker yang di bukunya namanya Instantaneous Average. Ya, ini sempat saya baca-baca dikit doang karena agak-agak jelimet. Ini kalau Bapak Ibu baca bukunya agak-agak ngejelimet nih yang Instantaneous Average. Ini nggak cuma ngebahas MA, jadi ngebahas semuanya banget yang berbau dengan statistik lah intinya. Nah, ada tiga tipe moving average. Yang pertama ada simple moving average, yang kedua ada exponential moving average, yang terakhir adalah weight moving average. Tapi kalau di di MetaTrader itu namanya LWMA ya. Light ya kalau nggak salah, apa sih saya lupa deh. Nih saya coba buka MA. Nah, di sini ada metodenya, linear. Smooth itu seperti simple.
Cuma lekukannya itu tidak setajam ataupun tidak selancip simpel gitu ya. Jadi smooth itu sama simpel mirip-mirip lah. Cuma lekukan doangnya lebih lembut. Saya kasih contoh. Ini ada simple, exponential, smooth, dan juga linear weight. Ini semuanya punya 3 fungsi yang berbeda-beda. Ya, gitu. Oke, sebentar. Lanjut lagi, Canva. Bapak Ibu yang tadi bertanya, ntar kita jawab setelah ini selesai ya. Sedikit aja, sedikit lagi kelar kok. Nah, pengertiannya dari simple moving average yang pertama adalah sebuah aritmatika moving average yang dihitung dengan menambahkan harga penutupan di hari yang paling terakhir. Ya, paling terakhir, paling last, paling terupdate lah gitu ya. Keynote-nya SMA 200 day ataupun 200 day ini digunakan sebagai acuan tren jangka panjang ataupun primary trend karena bounce back ataupun breakout dari SMA 200 dianggap ya ini dianggap ataupun dianalisa oleh banyak trader sangat signifikan untuk mengetahui tren harga dan menentukan support ataupun resisten jangka panjang. Nanti saya kasih contoh bentuk-bentukannya seperti apa. Nah, ini adalah simple moving average secara teori, nggak usah dibaca. Ini cuma ini aja, gambaran aja biar Bapak Ibu paham. Jadi ketika harga hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, 5 hari ini ditambah semua lalu dibagi 5. Dapatlah angka 21,4. Ini kalau pakai SMA 5. Kalau pakai SMA 10 berarti hari pertama sampai hari 10 itu ditambahkan. Bukan hari ya, ini candlestick. Ya, candlestick. Berarti kalau kita pakai time frame-nya time frame M5, terus pakai SMA 5, berarti 5 candlestick terakhir itu digabung, dibikin harga. Seperti itu konsepnya ya. Nah, gitu. Jadi ini kebentuk ya. Ini lagging banget, ini udah naik, tapi di sini belum naik nih, di sini masih sideways. Nah, ketika di sini baru kelihatan naik. Ini agak-agak lagging, agak-agak lama. Lalu yang kedua ada weight moving average. Kurang lebih mirip-mirip lah sama SMA, tapi dalam memberikan bobot pada data yang terbaru. Artinya data yang paling akhir itu diberikan nilai tambahan lagi. Ya, diberikan nilai tambahan sehingga angkanya jauh lebih besar. Lebih kecil ya. Lebih kecil gitu ya. Ini 1,4, 1,2. Tujuannya apa? Tujuannya lebih kecil itu biar dia lebih cepat ya, lebih cepat ngebentuknya. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini lebih kurvanya itu lebih kelihatan dengan adanya tambahan bobot ya di akhir dari harga gitu ya. Nah, di sini kelihatan yang WMA ini sudah mulai kelihatan bahwa dia lebih cepat dalam merespon harga aktualnya ketimbang SMA. Lalu yang terakhir adalah exponential moving average yang dimana menyaring data secara infinite, secara menyeluruh, dan di mana data lama itu tidak dibuang, melainkan hanya dikurangi bobotnya secara eksponensial, tapi tidak sampai nol. Nah, artinya kalau yang kita pelajari SMA ini kan dibuang semua nih, misalkan kita pakai 5 hari, berarti kalau hari ke-6 dimulai dari hari kedua hitungannya 24, 22, 21, 20, 18 digabung, dihilangkan bobot yang paling akhir. Kalau di eksponensial tidak perlu, semuanya digabung, semua digabung, lalu dikurangi bobotnya secara eksponensial aja. Nah, indikator keynote-nya ataupun catatan pentingnya di sini indikator REMA lebih populer dibanding SMA, yaitu terutama untuk para trader harian ataupun day trader ya, karena memang lebih cepat dan akurat untuk posisi untuk melihat sebuah posisi gitu ya, sebuah candlestick. Nah, ini gambarannya, lihat ya, makin lebih cepat ya kalau yang siapa namanya? Si Emma ya. Oh, ini 21, 22, ini 17. Jadi lebih cepat lagi, bentuknya benar-benar lebih gercep gitu loh. Tapi kekurangan dari MA itu biasanya sering ada false break atau false sinyal ya. Lalu di antara tiga itu mana sih yang lebih efektif? Tidak ada kelebihan ataupun kekurangan. Masing-masing punya kekurangan atau kelebihannya, tergantung kita cara makainya. Jadi nggak ada yang benar-benar ini kurang, nggak ada. Tergantung gimana cara kita memakai, apakah cocok atau tidak. Saya cek dulu ada nggak tadi.
belum ada yang menarik nih hari ini ya, belum ada bisa ditradingin. Sebenarnya USD Kanada ini oke sih. Dia ini kayaknya bakal ngebentuk double bottom, double top sorry. Sebentar, nih ini naik, turun, ini tempe H1 lagi ini naik, nah ini turun. Nanti kalau harga menembus ini nih 1,2, sorry ini coba dihapus dulu, ada yang coba menggambar-gambar gitu ya, mohon izin Bapak Ibu tidak perlu menggambar-gambar. Saya klik all dulu. Nah, ini ya ini kelihatan nih ya, sudah mulai kelihatan seperti double top. Nah, nanti kalau tembus sini nih 1,266 boleh eksekusi sell. SL-nya di sini. SL di sini di 27, sorry, 27,08 lah. 08 aja dibuletin. Ini untuk gold nggak ada sih, gold tuh nggak ada yang menarik sih. 17,89, 1.800, $10, $11 ya. Beresiko ini. Jangan deh Bapak Ibu deh. Saya nggak mau macam-macam deh. Kalau nggak ada ya udah, nggak, kita nggak usah maksain trading ya. Coba kita cari dulu. Kita cari yang pairnya murah-murah aja, nggak usah yang mahal-mahal. Oh ini nggak bisa nih, nggak jadi. Oh di New Zealand gagal. Oh di GPO juga nggak bisa. Kita cari yang murah-murah dulu aja. Ini seperti head and shoulder ya. Head and shoulder ini pundak, kepala. Ini kayak mau bikin pundak nih. Nah ini kalau terpecah ke bawah, ya turun di sini di level ini nih 129,386 ini boleh di sell nih. Ya, tapi nanti ini untuk euro yen. Itu USD nggak ada, yang murah-murah lagi mana? New Zealand juga nggak ada. Nanti Kanada udah, USD Japan juga nggak ada. Oil nggak ada juga. Satu nggak ada. Oke, ntar lu. Nah, ini kayak menarik nih. SCF ya, oke. H1, oke. Lihat lagi. Next, sekarang stokastik. Stokastik ini apa namanya? Stokastik itu momentum ya, indikator momentum yang biasanya dipakai untuk mendampingi sebuah indikator utama. Boleh Pak? Indikator utama itu adalah yang tadi untuk melihat sebuah trend, bisa Ichimoku, bisa parabolic SAR, bisa apa namanya Bollinger Band, bisa MA gitu ya. Jadi ini adalah sebuah indikator untuk menemani indikator yang utama, yaitu trend following tadi, indikator trend tadi. Ya, yang merupakan sebuah indikator momentum dengan memprediksi titik balik sebuah harga dengan membandingkan harga penutupan. Nah, ini sangat terkenal, sangat populer banget karena memang menghasilkan sinyal jenuh atau sinyal jenuh beli atau sinyal jenuh jual, sehingga ada chance kita untuk membuka posisi tertentu gitu ya. Dan ditemukannya di tahun 1950 oleh seorang dokter dan juga trader, yaitu namanya dokter Josland. Ini rumusan dasar, jadi tidak perlu baca ya. Nggak terlalu penting. Yang penting kan bisa cara penggunaannya aja. Nah, perbedaan antara apa namanya RSI dan stokastik, karena memang RSI dan stokastik itu mirip-mirip. Yang beda itu biasanya itu dari nilainya. Kalau RSI itu 30-70, stokastik itu 20-80 sebagai titik jenuh dan titik beli, titik jenuh jual dan titik jenuh beli. Ya, rumusnya dan metode berbeda. RSI lebih untuk momentum kecepatan pergerakan harga pasar. Stokastik itu untuk melihat momentum jenuh jual beli ya. Dan secara umum RSI lebih cocok untuk market trending dan stokastik itu untuk sideways, artinya untuk market yang sedang bergerak dalam momen tertentu gitu ya.
Nah, keterbatasan dari stokastik ini kadang menimbulkan false sinyal, atau yang kedua bukan sebagai trending indicator, dan yang ketiga itu adalah harus adanya tambahan indikator, yaitu tadi saya bilang MA. Nah, tadi kita sudah tahu terkait teori terkait stokastik dan juga MA. Nah, sekarang coba kita pakai atau kita gunakan gimana sih cara penggunaannya gitu ya, cara penggunaan dari metode tersebut gitu ya. Nah, ini adalah, kita saya hapus dulu. Saya pakai 200 karena 200 itu tadi saya bilang untuk melihat harga secara jarak jauh ya, lebih panjang. Jadi saya pakainya yang 200 saja. Boleh Bapak Ibu juga sesuaikan pakai yang 200. Lalu di close. Ini pakainya stokastik 1433, defaultnya itu 533, tapi saya pakai ini buat biar lebih panjang jangkanya, jadi nggak sering kena nggak sering kena overbought atau oversold gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara pemakaian dari konsep ini gitu ya, konsep dari stokastik dan juga MA ini. Nah, ini sudah cukup jarang lah saya pakai sebenarnya. Tapi dulu saya awal-awal pakai ini sih. Setelah saya belajar lah. Ini adalah konsep yang saya pakai di saham sebenarnya. Nah, setelah dari saham, saya coba dipraktekkan nih. Saya praktekin tuh mulai 2015 lah. Saya praktekin dengan konsep ini. Cara bacanya gampang. Jadi gini, lihat dulu candlestick-nya yang pertama. Apakah candlestick sudah menembus garis dari moving average atau belum? Oke, paham ya? Nah, sekarang let's say di sini kan kelihatan banget ya. Nih ya. Di sini let's say di sini lah, di sini kita anggap oke, ini turun, tapi Bapak Ibu juga paham gitu kan. Ketika turun pun ya, dia masih naik ke atas. Nah, di sini kita mulai sini turun nih. Berarti artinya kita anggap ini sebagai tren bearish atau tren penurunan. Lalu di mana sih kita bakal eksekusinya? Gitu ya. Kita boleh eksekusi ya. Kita boleh eksekusi ketika kalau sell ya, sekali lagi kalau sell ini pernah saya bahas juga kok di pertemuan yang pertama kalau nggak salah. Kita boleh eksekusi jika ketika bearish itu ya, bearish itu yang pertama ketika sudah adanya jenuh jual, jenuh beli. Jenuh beli itu di atas 80%. Seperti ini contohnya. Bentar. Insert object shape rectangle. Nih ya. Ini adalah jenuh beli. Jenuh beli. Jenuh beli sehingga kita bisa eksekusi sell. Nah, di mana kita nge-sell-nya? Di sini. Nih ya. Nah, di sini kita nge-sell nih. Kita nge-sell di sini. Di candlestick ini ya, yang merah ini ya. Saya zoom out dulu. Nih, ya. Di candlestick yang merah ini kita sell, gitu kan. Nah, apakah ini dapat? Ya, lumayan bisa dapat nih, ya. Bisa dapat ini untuk gold ini untuk apa? Untuk Swiss itu sekitar dapat 78 poin ya. Ya, lumayan. Nah, dapat. Di sini kita nge-sell gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini juga sama karena kita anggap ini masih di bawah ataupun masih di bawah MA200, kita juga bisa sell. Nah, di sini. Nah, SL-nya jika harga SL-nya itu biasanya SL-nya itu misalkan kalau di sini nih ya. Di sini Bapak Ibu ya, di sini ya. Di sini tuh SL-nya itu di sini nih. Di puncak sebelumnya gitu loh, di titik puncak sebelumnya sini. Ini adalah SL-nya nih. Ini puncaknya nih. Ini sini kita nge-sell. Lalu di sini adalah titik puncak gitu ya, titik puncak kenaikan, bounce back. Nah, kita di sini kita pasang SL. Agak-agak jauh dikit aja, dikira-kira aja, jangan terlalu dekat dengan tailnya, jangan juga terlalu jauh. Kira-kira segini. Ini ada SL kita pasang. Di sini juga sama, ketika kita nge-sell di sini, berarti SL-nya itu di sini. Ya. Ya, di sini nih. Ini dapat juga. Even kita agak lama ya, sekitar beberapa jam baru dapat di sini. Gitu ya. Gitu. Ya, di sini baru dapat. Nah, case-nya yang ini kita ada posisi 2, kita dapat semua.
SL nggak kena. Nah, ini ada cash. Let's say di sini kan masih di bawah ya. Let's say kita sell. Karena kalau posisinya sedang turun, berarti kita nge-sell ketika candlenya itu berbentuk bearish alias merah. Berarti kita sell di sini. Di mana SL-nya? SL di sini tipis. Nah, ketika SL-nya di sini, harga ke atas kena, ya udah. Berarti artinya ini gagal, ya. Satu gagal. Nah, bagaimana dengan posisinya apa namanya? Posisi sedang trending gitu ya. Sedang trending. Sorry, sedang bearish. Nah, ini bearish nih. Nah, ini juga sama. Kalau sideways sebenarnya lebih enak. Cuma harus pakai intuisi banget karena kalau Bapak Ibu masih belum tahu, oh ini sideways, ini bukan sideways, agak susah. Jadi saran saya benar-benar harus di bawah MA dulu. Kita cari dulu di bawah MA. Nah, seperti ini nih. Ini benar-benar di bawah MA, udah menjauh banget jaraknya ya. Udah mulai jauh jaraknya. Nah, ini di bawah MA. Ini contohnya ini ya. Ini sebenarnya kita dapat nih ya, di sini kita nge-sell, dapat di sini ya. Ini kita dapat. Lalu di sini ya. Ini juga sama nih. Nah, ini adalah titik kita melakukan eksekusi sell. Lalu di sini misalkan, nah inilah ya, di sini nih. Ini ada bearish candle, kita sell. Nah, sell di sini. Kira-kira aja nih dari puncak tinggi. Nah, ini kena pasti. Kita belum cuan banyak, tapi sudah kena. Dan benar aja ketika kena harga berbalik arah menuju ke atas, gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar dilihat dulu. Apakah ini bisa dipakai di gold? Bisa juga dipakai di gold, gitu loh. Gold lebih enak lagi malah. Nah, tinggal dilihat aja nih, misalkan kayak ini di atas MA, kita lihat di sini, kita bisa pasang posisi atau di sini, ya. Ya, ini juga bisa dapat. Kalau di bawah SMA berarti kita nge-sell. Nah, di mana nge-sellnya? Di sini kita nge-sell. Nah, di sini kita kena nih. Saya bilang kelemahan dari stokastik dan juga MA itu adalah MA itu lagging yang pertama, yang kedua stokastik itu memang apa namanya sering memberikan false sinyal. Nah, di sini kita kena ya. Ketika sudah kena sekali, kita jangan eksekusi lagi. Jadi tunggu dulu aja, biarin aja. Nah, seperti ini saya ngomong apa adanya. Jadi benar-benar Bapak Ibu harus paham dulu konsepnya. Pokoknya kalau posisinya di bawah SMA 200 artinya bearish. Artinya kita nge-sell ketika stokastiknya itu di atas 80%. Nah, kalau lagi bullish berarti kita nge-buy. Nge-buy itu berarti stokastiknya harus di bawah ya. Coba kita cari lagi trennya. Nah, ini sedang trending ini ya. Ini di atas SMA. Kita buy di sini berarti. Nah, buy lagi di sini atau buy lagi di sini. Sekarang coba kita cari per mata uang. Nah, ini cocoknya di time frame H1 sebenarnya. Kalau dia 30 lebih banyak false-nya lagi. Nah, ini belum bisa ya, belum bisa kita eksekusi sell ataupun apapun itu. Coba kita cari yang lain. Nah, ini boleh nih sebenarnya nih. Tapi ini lihat dulu. Nanti lihat dulu jam 9 lebih. Kalau memang dia nanti membentuk lagi bearish, kita boleh pasang posisi sell. Ini Audi New Zealand oke banget nih. Ini boleh banget karena masih di bawah SMA ya. Tapi tunggu dulu, tunggu sampai ada candlestick bearish kayak gini Bapak Ibu nih. Ini kayak ini nih. Yang di sini ada nih ya. Ini hijau. Nah, ketika merah ini kita baru sell. Nah, nih. Ini merah nih. Tutup candle merah kita baru sell. Nah, dapat gitu ya. Jadi harus benar-benar kalau nge-buy berarti tunggu hijau dulu. Kan turun nih merah, kita tunggu hijau dulu baru kita buy. Gitu ya. Coba kita cari lagi yang bisa kita eksekusi langsung. Nah, ini juga sama. Nah, lihat nih ya. Ini lihat dulu nih. Ini Bapak Ibu nih ya, contoh nih ya. Ini contoh euro pound sterling. Ini di atas MA pertama sudah kebentuk tren juga, tren naik cukup jauh, ini juga cukup oke buat kita eksekusi dan harga sudah ini Pak, ini contoh buy ya, ini contoh buy. Buy itu di atas SMA, saya ketik di note deh. Posisi buy. Buy itu ya. Buy itu
Pertama harus di atas SMA 200. SMA 200 dan stokastik menyentuh 20%. Artinya di bawah. Oke, ini buy ya. Dua ini cukup. Ini time frame satu semuanya ya, harus satu ya. Nah, kalau sell harus di bawah SMA 200 dan stokastik menyentuh 80%. Dan ini dua rules ini harus pakai. Oke, rules ini harus dipakai ini. Pertama, kita lihat dulu. Pertama, di atas SMA harus di atas SMA 200 dan menyentuh 20%. Sekarang kita lihat grafiknya. Iya, benar. Dia di atas SMA 200 yang pertama. Yang kedua, sudah 14%. Ya. Ini yang depan ini adalah garis yang biru. Yang ini adalah garis yang putus-putus. Kita fokusnya garis yang biru ya, bukan yang putus-putus. Yang biru ini nih, ya. Di sini sudah 14%, tinggal ditunggu dulu apakah penutupan nanti jam 9 ini dia tutupnya hijau. Kalau tutupnya hijau, kita boleh eksekusi. SL-nya di ujungnya aja. Nah, di ujung sini. Tapi kalau saya kadang kalau memang seperti ini, kadang saya ketika dia memang melewati SMA 200. Cuma kalau mau jaga-jaga biar nggak terlalu gede lossnya, ya bolehlah di bawah ujungnya ini nih. Ya, ujung dari si candlestick ini. Ya, oke, ini kita sudah masuk watchlist dari Euro Pound Sterling ya. Kita cari lagi yang lain yang murah-murah aja. Nah, ini nggak bisa. Ini pertama dia di atas SMA 200, tapi stokastiknya di atas ataupun menyentuh 80%. Karena tadi saya bilang apa? Ya, harus di atas SMA, stokastik menyentuh 20%. Nah, ini di atas SMA tapi stokastiknya tidak menyentuh 20%, jadi nggak bisa kita eksekusi. Oke. Euro USD nggak bisa. GBP-yen ini masih tahap sideways ya. Ini sideways banget karena kelihatan banget garisnya itu sudah mulai datar. Ini salah satu ini penting. Semakin Anda sering memakai indikator ini, nanti paham. Oh, ini sideways nih. Harganya benar-benar dia ngebentuk lurus gitu ya, kayak lurus gitu. Nah, itu sideways. Biasanya sudah tahu market bakalan mengerti ya. Nah, kalau kayak gini udah mulai naik nih, naik. Nah, ini turun. Nah, kalau seperti ini masih sideways, masih belum jelas. Jadi jangan dulu dieksekusi. Bisa untuk sideways, tapi sekali lagi harus tahu tren dulu. Apakah ini bisa buat sideways? Bisa banget sebenarnya, malah cocok sebenarnya buat sideways. Buy sell itu bisa dapat dua-duanya, cuma harus tahu dulu sideways-nya, dan itu based on intuisi, kebiasaan kita. Mungkin ada yang bilang mungkin ini lagi naik gitu ya. Tapi saya anggap ini masih sideways karena benar-benar harga itu lagi di range-nya itu di sekitaran garis SMA 200 dan garisnya benar-benar lurus gitu loh, tidak ngebentuk naik atau turun sehingga bisa dibilang ini masih sideways. Ini sebenarnya bisa kita sell ya. Kalau ada mau nyoba GJ ya. Tapi tunggu dulu sampai dia ngebentuk bearish dulu. Ya, bearish dulu baru kita boleh sell gitu ya. Coba kita, tapi kan karena saya pengen cari yang sudah trending biar Bapak Ibu lebih paham. Nah, ini juga sideways nih ya. Masih harganya nggak bergerak kemana-mana. Ini belum bisa. Ini dia naik di atas SMA 200, tapi ininya di atas, jadi belum bisa kita eksekusi. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama, belum. Ini juga sama. Tapi yang tadi yang masuk akal tadi baru yang si Euro Pound Sterling ya. Tinggal kita lihat aja jam 1 nanti ini tutupannya gimana. Kalau tutupannya ini dia hijau, kita boleh buy. Baik, Bapak Ibu ada tanyakan dulu terkait market, terkait teori hari ini nih. Saya baca-baca dulu sebentar. Banyak yang nanya ini scalping tadi sudah dijawab ya. Scalping itu berapa pips? Sekitar 3 sampai 5 pips.
Kalau 400 itu gimana ya? Itu artinya 40 dolar ya. Aduh, ini ada yang tolong Bapak Ibu, tolong jangan gambar-gambar dulu, kasihan yang lain. Saya baca dulu stop lossnya, profitnya siapa? Ya benar lumayan. Berapa pips kalau minimal asal berapa pips kalau pergerakan harga sangat aktif baik naik atau turun. Oke, ini pertanyaan cukup tricky dan cukup menarik. Gini Bapak Ibu, pembatasan ataupun penggunaan SL itu sebenarnya sesuai dengan cara yang kita pakai. Yang pertama ya, misalkan kata saya bilang kalau kita pakai cara yang saya tadi ini, yang saya gambar ini ya tinggal dikira-kira aja gitu. Jangan terlalu jauh juga ke bawah, jangan terlalu dekat juga ke sini. Jadi nggak ada angka pasti. Tapi misalkan kalau kita pakai kemarin ya, kalau saya pakai apa namanya pakai chart pattern itu bisa 25 sampai 50 dolar minusnya ya. Main 0,1 itu cukup jauh. Tapi kalau tapi kalau untuk Bapak Ibu yang sudah punya pakem sendiri, indikator sendiri, tinggal disesuaikan lagi sama titik SL-nya aja. Jangan terlalu jauh dengan titik SL, jangan terlalu dekat juga dengan titik SL-nya. Jadi ketemu nih angka SL sekian, jangan benar-benar di situ, agak jauh, agak bawah dikit aja biar nggak kena jilat gitu ya. Biar nggak kena jilat. Oke, kalau pakai MA untuk time frame untuk pakai MA untuk setiap time frame apakah beda-beda? Sama aja, tetap pakai SMA 200. Sama aja kok nggak masalah karena yang bedakan tuh SMA 200 artinya dia mengambil 200 candlestick ke belakang. Lalu dihitung lalu dijadikan angka lalu dibikin garis gitu ya. Kalau untuk dipakai bagaimana sudah saya ajarkan. Sideways juga bisa. Kak, gold menurut kakak gimana pasang hari ini? Pasang sell arahan dari pusat kena SL. Oke, saya bukan untuk menertawakan, tapi itu adalah bagian dari trading. Welcome gitu ya, welcome to the jungle. Inilah kehidupan trader sesungguhnya, pusing-pusing gitu ya. Tapi nggak masalah, coba saya bantu. Gold ya. Gold itu tadi sudah saya sudah saya bilang, gold itu kalau dia belum nih ya, ini dia belum tembus ini, harga belum bisa bertahan di atas ini, ya, dan juga ini nih area ini. Nah, saya gambarin aja ya, saya lihat sekarang jangka panjang aja ya. Ini tanggal berapa ya? Ini berapa sih? Bukan ini nih. Sorry. Nggak usah nih. Ya baik, ini yang nanya soal gold yang masih kena floating ataupun masih kena locking. Selama dia itu belum menyentuh belum bertahan di 1800 ya, gold masih ada chance untuk naik ke bawah karena pada basicnya gold itu masih turun. Hapus dulu semuanya biar enak. Nih ya. Saya gambarin tuh ya. Masih turun garisnya. Ini daily loh nih. Ya, ini daily loh. Ya. Ini daily. Tuh ya. Ini adalah pola falling wedge. Masih turun ya. Patokannya adalah di angka 1800. Ya, gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang bermain gold dan dananya terbatas, saran saya sih nanti dulu aja. Tunggu lihat gold dulu, lihat hasil dari tapering apa simposium ini dulu. Menurut saya agak sakit nih, nasi. Lihat dari simposium mana yang jeblok nih. Ada apa nih? Tiba-tiba glosor nih, wah ini ada ini nih. Udah mulai kali ya, udah mulai apa? Mulai si ini ngomong ya. The Fed ngomong ya. Jam 9 ya. Ini harus hati-hati. Ini kan naik turun. Ada yang ada posisi ya boleh hati-hati, boleh ngambil. Kalau nggak ada posisi, jangan dulu lah. Oh ternyata dia tutupannya dia apa namanya Bapak Ibu dia melemah. Jadi kita belum bisa eksekusi. Euro GBP itu kita eksekusi kalau nanti dia sudah benar-benar hijau baru kita eksekusi. Gitu ya. Dan dia di atas MA. Oke, data jam 9 gerak cepatnya banget ya Kak.
Oke, untuk jam 9 ini ada data investing. Saya cek dulu ya. Kalau salah tuh Jerome Powell ngomong deh, ya. Wall Street open head, no, ini aja Wall Street dibuka lebih tinggi. Wah, Dow Jones saya naik dong nih. Waduh, mantep nih. Taruh dulu. Saya cek dulu. Luar biasa. Alhamdulillah rezeki. Saya lagi pasang posisi buy Dow Jones dari harga 35267. Udah lama tapi dari kemarin. Alhamdulillah. Oke. Sebentar. Economic calendar. GMT plus 7. Nah, ini ya. Ini data Michigan pertama. Michigan itu di sini hanya apa namanya? 2 bintang aja, artinya tidak terlalu impactful. Yang paling impactful adalah ini nih. Ini ngomong nih sekarang nih, lagi ngomong nih. The Fed nih, ketua The Fed Jerome Powell lagi ngomong, makanya harus hati-hati. Untuk Michigan sih bisa-bisa aja sih, nggak terlalu gimana-gimana ya. Yang ini lagi ngomong sekarang, makanya harganya kocak-kacir. Harganya nggak nentu. Better jangan ngambil apa-apa dulu. Nah, kan gold naik lagi kan goldnya kan. Yang ada posisi gold, yang ada posisi bisa dibuang aja. Jangan lama-lama karena momentum banget ini buat kita bersih-bersih posisi biar nggak ini. Kayaknya malam ini kita nggak usah trading apa-apa karena jujur nggak dapet yang oke. Ini juga belum jadi. Ini paling kelar jam 10 malam karena ini tanggal 1. Ya paling ini aja Bapak Ibu nih yang mau trading, yang bisa begadang nanti malam perhatikan Euro GBP gitu ya. Dilihat kalau memang ini jadi hijau langsung aja buy. SL-nya itu di sini nih 85545 ya. TP-nya di sini 85807 atau 8581. Nah nih 810 8581 ya. Kalau nanti GPP ini positif boleh destruksi buy. Ini teknik yang tadi saya ajarin yaitu pakai stokastik dan juga pakai MA. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, oke, ajarin bikin SNR sama bikin trend line kalau boleh. Oke. Saya ajarin dikit. Nah, sebenarnya saya ada ngasih. Nah, saya sebenarnya udah punya sih aplikasinya. Nah, yang mau aplikasi ini join dulu ke kasih upload saya kasih gratis. Ini adalah aplikasi buat melihat sebuah SR dan juga sebuah resisten. No ya. Wah, tuh ya gold 3 kali retest tuh. Ini ada semua nih. Ini proof of support. Nah, ini fitur ini bisa Anda dapatkan kalau Anda sudah gabung di Asia Pro. Ya. Nah, bagi yang mau dapetin hubungin salesnya nanti saya kasih. Dengan syarat harus sudah menjadi member dari Asia Pro gitu ya. Ini gratis deh buat Anda deh. Ini jadi nggak perlu gambar-gambar lagi ya. Pakai ini udah bisa ngelihat. Ini udah dihitung semua by system. Proof of support itu bisa lebih dari 3 kali. Ini 4 kali di retest ya. Harganya bolak-balik terus. Proof of support. Kalau verified itu biasanya 1 sampai 3 kali retest. Ini untested, belum dites gitu ya. Pokoknya kalau ada pakai ini udah enak sebenarnya sih. Sell by udah oke sebenarnya. Untuk trend line itu seperti ini. Gambar trend line seperti ini. Cukup tarik garis sebenarnya. Misalkan tadi, nah ini ya. Cukup tarik garis. Gini aja, garis lurus aja. Lihat gini nih. Tarik aja garis lurus ke atas. Nah, tolong dekatkan dengan apa namanya nih? Lembah yang paling dekat nih ya. Ini lembahnya nih. Deketin aja. Nah, artinya kalau seperti ini harganya sudah menembus trend line. Ya, trend line. Jadi kemungkinan besar bisa anjlok ke bawah untuk gold ya. Bisa anjlok ke bawah. Tapi kalau dia naik lagi ke atas berarti dia akan ngebentuk trend line-nya sendiri. Cut seperti kirim dong baik MA maupun support itu ya. MA ini cukup, kalau MA mah langsung aja MA bisa di sini nih.
MA tinggal trend, ada moving average, masukin 200. Kok eksponensial sih? Masya Allah, simple. Saya salah kan jadinya. Pantesan beda. Nah nih, wah naik lagi nih gold ini ya, terbang lagi. Pokoknya ini nih ya, tinggal dilihat ini ya. Ini trendline, tinggal tarik garis aja, lalu kita bisa ngelihat sebuah harga. Nah, ini trendline. Ya, tarik garis. Tuh. Dah, ini gambar trendline gitu. Untuk stokastik juga sama, tinggal insert indicator, osilator, ini nih, stokastik osilator. Masukin 1433. Ini tinggal di custom aja warnanya mau warna apa. Tebalnya juga seberapa silakan diatur. Nah, jadi deh. Ini saya hapus dulu. Nah, ini bagi yang pengen dapetin apa? Mas, untuk pemula cara membaca grafik gimana? Cukup lihat aja Pak SMA 200-nya. Ya, cukup lihat SMA 200 selama harga di atas gini nih ya. Ini SMA 200 nih ya. Selama harga bergerak di atas SMA 200 berarti kemungkinan besar dia berarti naik ya. Ini ya, seperti ini ya. Nah, berarti dia naik. Kalau dia di bawah SMA 200 seperti ini, berarti dia turun. Ini adalah benar sebuah tren gampangnya. Tapi kalau saya sudah pakai cara narik garis, itu nanti aja belajar pelan-pelan kayak gini narik garis gitu ya. Tarik aja, set, membuat sebuah tren. Nah, tarik garis aja, kelihatan nanti. Nah, tapi bagi yang masih bingung cara narik garisnya gimana, boleh pakai MA dulu. Pakai MA 200 dipakai. Bentar. Pakai MA 200 dipakai, lalu dilihat. Ya. Kalau jaraknya seperti ini, dalam artian dia tidak ke bawah-bawah, even dia sudah di bawah nih, di bawah MA 200. Ya dia di bawah MA 200, tapi tidak nggak ke bawah-bawah nih, tapi mendekat-dekat terus, ini bisa dianggap sideways. Ya, dianggap trending kalau dia mulai menjauh nih, tembus ini, dia menjauh terus ke atas, ini dianggap trending. Tapi kalau seperti ini, tembus ke bawah dan dia nggak jauh-jauh nih, malah makin mendekat-dekat, nah ini dianggap sideways. Pakai laptop sih enaknya sih lebih gede. Ya, saya juga pakai PC ini di sini. Kalau trading di handphone aja baik eksekusinya. Tapi untuk analisa di ini lebih enak apa di PC ataupun di laptop. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan terkait market pada hari ini? Wah, ini goldnya naik turun ya goldnya ya. Wah, serem banget nih goldnya asli deh. Kayaknya Jerome Powell ngomongnya aneh-aneh nih. Wah, pergerakannya yang gold nih. Masya Allah, Masya Allah. Bener-bener deh. Bagi yang ada posisi gold, saya minta hati-hati dipantau akunnya. Kalau bisa jangan sampai dananya habis gitu ya. Top up ataupun locking lah, locking sementara. Tapi locking kalau dadakan susah ntar keluarnya. Ya, iya Pak. Semua rata-rata nasabah yang saya terima, pasien-pasien yang sudah kena lockingan itu rata-rata dari gold semua. Saya juga bingung gimana harus berbicara dalam artian kalau sudah locking dan itu di gold sama kayak Anda itu kena kanker, itu kanker otak lagi, leukemia, kanker sumsum tulang belakang. Itu susah gitu loh. Saya bingung kalau masih forex sih masih oke lah ya, forex masih bisa dibuka-bukain gitu selama dananya kuat. Kok juga sama, selama dananya kuat juga bisa dibuka-bukain, tapi kan kuatnya gold dan kuatnya forex itu beda gitu. Forex itu butuh let's say nambah 5 juta juga cukup gitu. Tapi kalau gold tuh bisa butuh 10 juta bahkan lebih gitu loh. Fibonacci itu garis level. Sini ada nggak ya Fibonacci ya? Sebentar ya. Nih Fibonacci. Tarik dari ujung bawah ke ujung atas. Nah, seperti ini. Nanti deh ini saya ajarin Nanti saya ajarin Fibonacci. Minggu depan boleh lah saya ajar Fibonacci dan cara pembacaannya gitu ya. Tapi hari ini mohon maaf Bapak Ibu, malam ini saya nggak bisa ngasih sinyal karena memang nggak ada sinyal yang keluar yang pertama. Ada tapi belum bisa kita anggap belum terkonfirmasi lah. Ya belum terkonfirmasi, ini masih belum jadi ini. Pokoknya ini nih Euro GBP boleh diperhatikan. Kalau dia memang jam 10 nanti tutupnya dia bullish, pasang SL aja nanti. Tadi pasang SL di 855 berapa tadi saya lupa deh.
556 ya. 555 deh nih, sini nih. Ini SL-nya dari JLGBP ya. Ini tadi 810 kalau nggak salah. 81. Nah, ini segini nih. Nanti kalau dilihat jam 10 kalau dia bullish kita boleh eksekusi sell, eksekusi buy. Kalau dia candlestick-nya ya, kalau hijau nih, kalau hijau dia kita buy, kalau dia merah lagi kita jangan buy. Tunggu sampai dia benar-benar confirm. Tapi kalau sudah di bawah MA dia hijau jangan dieksekusi. Harus di atas MA dan dia hijau. Berarti satu lagi ini dan harus tunggu bullish candle. Bullish candle. Ini kalau ini dan harus tunggu bearish candle. Oke. Nih ya, ini tolong dicatat ataupun dipoto. Kalau untuk pemula bagus mana? Bagus yang mana, Mas? Host kita bagus apanya nih? Maksudnya pairnya. Pairnya kalau usahakan forex saja ya. Rekomendasi saya nggak melarang main gold kok nggak. Cuma hati-hati kalau dananya di bawah 20 juta mah better jangan main gold sering-sering lah. Sesekali-sekali aja nggak masalah. Jangan sering-sering. Pokoknya mainnya yang spreadnya kecil-kecil aja nih. Kayak Audi New Zealand, Audi USD, Euro Swiss, Euro GBP, Euro JPY, Euro USD. Yang kecil-kecil aja spreadnya. Ada trading aja main forex, oke? Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, saya cukup ya buat hari ini. Mohon maaf kalau kita nggak bisa sekalian live thread karena memang sekali lagi nggak ada sinyal yang keluar. Saya nggak pernah memaksain. Kalau memang nggak ada sinyal ya udah saya juga nggak akan trading. Cuma ini kita ada watchlist aja di Euro GBP. Nanti jam 10 kalau dia tutupannya itu tutupannya ini adalah bullish candle, kita boleh eksekusi buy. SL-nya di sini. Boleh di screenshot, boleh di foto. Ini adalah selling plan kita. Alasannya nge-buy tadi pakai stokastik, pakai MA, itu alasannya. Dan kebentuknya sedang tren naik di time frame H1 gitu ya. Paling itu aja Bapak Ibu dari saya. Cara melihat news gimana Mas? Lihat newsnya itu biasanya saya di CNBC, di Reuters, di investing, banyak sih Pak ya. News tuh banyak kok di sini nih, misalkan nih di sini nih di investing boleh lah kok gini, atau enggak di TradingView juga bisa. Jadi banyak lah kalau buat news banyak. Kak saya dari awal ikutannya ke gold. Kalau iya nggak ganti aja nggak masalah, langsung gini. Kalau mau langsung main gold aja. Main forex aja, nggak usah nunggu. Misalkan goldnya lagi puyeng nih locking, ya udah dimin dulu aja goldnya, lockingannya dimin dulu. Anda trading lagi, jangan berhenti tradingannya, harus tetap terus running tradingnya gitu loh. Tapi diganti, jangan main gold lagi, mainnya main forex saja gitu loh, main forex saja. Ini kayaknya bakalan bisa sih nih, kayaknya ya. Euro GBP, wah, soal ini lakunya ada, saya atau enggak kemarin saya bikin ya, kelihatan nggak? Kelihatan sih? Ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ini tadi saya trading kemarin itu saya minus 2000. Serius main di DAX, main di Dow Jones, di indeks gitu ya. Dapat minus 2000, sekarang sudah kembali naik ke atas. Indeks itu cenderungnya buy. Wah, enak banget dah kalau main indeks deh. Tapi dana harus kuat ya. Minimal 50.000 lah, 50 juta lah. Kalau di bawah itu jangan main indeks karena ketahan dananya harus kuat banget. Sinyalnya gimana Kak? Nanti sinyal bisa ditanyakan ke konsultan marketingnya. Bagi Bapak Ibu yang belum ada konsultan marketingnya, boleh chat nama, email, dan nomor handphone. Nanti akan dapat spesial gimmick. Dan yang belum join, sekali join biar saya kasih ini nih. Saya kasih tools tambahan buat melihat support dan juga resisten. Ya. Ini enak banget loh, Ini ya. Tuh ada verified, ada proven, dan lain-lain. Jadi ada yang belum punya sales, silakan masukkan nama Anda, nomor handphone juga emailnya. Nah, bagi yang masih main akun demo dan belum juga deposit, segala deposit nanti saya berikan ini gratis.
minta aja ke marketingnya, nanti saya urus, saya kasih ke marketingnya, nanti Anda tinggal minta. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah cukup malam, waktu istirahat. Bagi nanti yang ingin begadang buat trading, silakan trading. Tadi ada Jiro GBP, monggo. Silakan dibuka. Bagi yang lelah, ya udah cukup lah. Kalau sudah lelah cukup, jangan nggak usah trading lagi. Kita istirahat aja. Yang penting lagi-lagi adalah kesehatan dan juga psikologis kita sendiri. Kesehatan jiwa itu jauh lebih penting ketimbang tradingan, gitu ya. Saya undur diri, pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata dan mohon maaf kalau banyak misinformasi. Di sini saya hanya sharing, bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya yakin kita semua di sini sama aja, cuma bedanya pengalamannya doang aja gitu ya, beda pengalaman. Jadi sama-sama sharing, sama-sama bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Sampai jumpa lagi di webinar minggu depan. Jangan lupa ajak teman-temannya buat belajar di Asia Pro, karena di Asia Pro kita memberikan semuanya dari pelatihan sampai pembelajaran komprehensif terkait trading forex, gold dan juga indeks. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.